Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini untuk melanjutkan penginputan transaksi CV Surya Sejahtera di Accurate Online. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan juga agama masing-masing. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut nih ya. Langsung aja teman-teman bisa dibuka nih Accurate Online-nya dan juga disiapkan modulnya. Untuk hari ini kita lanjut nih dari transaksi 26 sampai dengan transaksi 30. Nah, jadi kita bisa buka database CV Surya Sejahteranya. Oke, kita lihat di sini ya untuk transaksi 26 tanggal 31 Januari 2018 melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari 2018. Nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal merupakan nilai asuransi yang dibayarkan untuk 1 tahun yang dimulai pada bulan Januari 2018. Jadi di sini ada penyesuaian beban asuransi Januari 2018. Nah, yang perlu kita lakukan di awal yaitu kita harus melihat dulu nih saldo dari asuransi dibayar di mukanya itu berapa saldonya. Oke, kita langsung aja pergi ke daftar laporan ya. Lalu kita bisa buka untuk neraca indeks kontrolnya. Oke, di sini kita bisa lihat nih untuk asuransi dibayar di mukanya itu ada berapa. Nah, untuk asuransi dibayar di muka di neraca itu ada 48 juta. Tapi yang harus kita catat di jurnal umum ini tuh hanyalah yang sudah terpakai gitu ya, karena baru terpakai di bulan Januari 2018 gitu. Jadi kita perlu hitung terlebih dahulu nih untuk mencari berapa sih saldo yang sudah terpakai di bulan Januari 2018. Nah, cara menghitungnya itu karena baru dipakai 1 bulan ya, jadi 1/12 itu artinya 12 bulan dalam setahun. Lalu kita kalikan nih dengan 48 juta. Nah, hasilnya itu kalau teman-teman udah hitung ya, hasilnya itu adalah 4 juta. 1/12 dikalikan 48 juta hasilnya 4 juta. Nah, 4 juta inilah yang harus kita catat nih di dalam jurnal umum. Oke, kalau misalkan udah, kita langsung pergi ke buku besar ya, terus kita masuk ke jurnal umum. Nah, kita input tanggalnya di sini tanggal 31 Januari 2018. Nomor jurnal umumnya di sini kita bisa isi ya. GV 2018 01 00029. Oke, kalau udah di sini kita bisa cari akunnya. Nah, akunnya itu apa? Karena di sini dicatat yang sudah terpakai ya. Jadi akunnya itu yang didebet adalah beban asuransi. Didebet ya sebesar 4 juta tadi ya hasil perhitungan. Kita klik lanjut. Nah, lalu yang dikreditnya itu adalah asuransi dibayar di mukanya, berkurang di kredit. Sebesar 4 juta. Oke, kalau udah kita bisa lanjut ke info lainnya untuk mengisi keterangan di sini. Ada penyesuaian beban asuransi Januari 2018. Oke. Kalau sudah total debit dan kreditnya udah sama ya, 4 juta. Nah, kita bisa langsung klik simpan. Oke, kita close. Nah, kita lanjut ke transaksi 27. Di sini tanggal 31 Januari melakukan pencatatan bunga bank bulan Januari 2018. Nah, jadi kita mencatat pendapatan kita nih ya selama Januari 2018, pendapatan bunga yang masuknya ke pendapatan lain-lain. Nah, caranya itu kita langsung ke kas dan bank ya, kas dan bank, lalu kita ke penerimaan. Oke, untuk
kas dan banknya ini kita bisa lihat di sini darinya dari bank ya, dari bank. Nah, nomor ceknya nggak ada, nomor buktinya bisa kita isi. Tanggalnya jangan lupa 31 Januari 2018. Oke. Kalau udah akunnya, kita bisa cari pendapatan lain-lain. Nah, nilainya di sini 276.000. Klik lanjut. Oke. Untuk info lainnya jangan lupa di sini mungkin kita bisa kasih ya pendapatan, bunga bank, kalau udah sama untuk nomor bukti, tanggal, dan juga diterimanya dari mana gitu ya. Terus nilainya juga udah sama 276.000. Nah, kita bisa langsung klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi 28. Nah, transaksi 28 di sini tanggal 31 Januari 2018 perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Nah, karena ini rekonsiliasi PPN, jadi kita perlu lihat dulu nih, kita lihat PPN-nya di daftar laporan untuk Civis Surya Sejahtera ini. Kita buka di daftar laporan ya, kita cek dulu nih apakah kita PPN-nya itu lebih bayar atau kurang bayar. Nah, kita pergi ke pajak, kita lihat nih rekonsiliasinya di sini. Oke, kita lihat yang pertama, PPN pengeluaran kita di sini 7.829.500. Nah, ini bisa teman-teman catat dulu ya. Lalu kita lihat PPN masukannya di sini, ternyata min nih PPN masukan kita min 474.500. Nah, maka di sini total dari PPN lebih atau kurang bayar yaitu 7.355.000. Nah, jadi yang perlu kita catat nih ya, ada total dari pajak keluaran, lalu total dari pajak masukan, sama total dari PPN lebih atau kurang bayar. Nah, karena di sini total dari pajak masukannya itu minus ya, atau lebih kecil dari total pajak keluaran, maka ini bisa kita bilang yaitu kita itu kurang bayar ya, karena PPN masukan kita itu minus 474.500. Jadi di sini total PPN kurang bayarnya itu adalah 7.355.000. Nah, kalau misalkan udah dicatat ya, dicatat di buku tulis teman-teman atau di catatan teman-teman. Nah, kita bisa langsung ke buku besar, lalu kita ke jurnal umum. Untuk tanggalnya di sini 31 Januari 2018. Nomornya di sini JV 2018 01000031. Nah, akunnya di sini itu yang pertama adalah PPN keluaran. Nah, tadi yang udah teman-teman catat ya, PPN keluarannya itu di debit ya. Sebesar berapa tadi yang udah teman-teman catat? Yaitu 7.829.500. Oke, kita klik lanjut. Lalu yang kedua PPN masukan. PPN masukannya kita taruh di kredit, yaitu sebesar tadi ya 474.500. Kenapa di kredit? Karena tadi minus ya saldonya. Baru yang terakhir kita masukkan itu adalah PPN kurang bayarnya. Nah, PPN kurang bayar, nah ini kita masukkan di kredit nih sebesar sisanya ya, ini ya udah otomatis
4.355.000. Kita klik lanjut. Oke. Selanjutnya untuk info lainnya, keterangannya bisa kita isi. Kalau udah sama ya total debit dan kreditnya udah balance nih, kita bisa langsung klik simpan. Oke, kita next ke transaksi 29. Tanggal 31 Januari 2018 membayar listrik, air, dan telepon bulan Januari 2018. Nah, ini kita bayar beban listrik, air, dan telepon ya. Nah, kita langsung pergi ke kas dan bank. Lalu kita pilih pembayaran. Pembayarannya itu melalui bank. Nomor ceknya nggak ada. Nah, untuk nomor buktinya kita bisa isi Oke, untuk tanggalnya 31 Januari 2018 ya. Nah, di sini kita bisa langsung cari akunnya, yaitu ada beban listrik, air, dan telepon. Untuk nilainya di sini 1.789.500. Oke, kita klik lanjut. Untuk info lainnya bisa kita tambahkan di sini catatannya: pembayaran listrik, air, dan telepon. Oke, kalau udah sama nih nilainya ya, 1.789.500. Nah ya, untuk tanggalnya juga udah sama, kita bisa langsung klik simpan. Oke, next ke transaksi 30 nih. Transaksi 30 di sini tanggal 31 Januari 2018 menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2018. Nah, berarti ini kita melakukan proses akhir bulan. Proses akhir bulannya Januari 2018. Oke, kita langsung aja ke perusahaan, lalu kita pilih proses akhir bulan. Nah, untuk bulannya kita pilih Januari ya, seperti di keterangan di sini. Untuk tahunnya 2018. Oke, kalau udah kita bisa langsung klik simpan. Kita bisa lihat di sini ya. Oke. Kalau sudah, nah ini nih. Selanjutnya kita sesuaikan nih untuk neraca dan juga laba ruginya sama atau enggak nih. Nah, untuk menyocokkan ini kita langsung aja buka di daftar laporan ya. Daftar laporan, kemudian kita buka neraca indeks kontrolnya. Tanggalnya jangan lupa diganti. Kita klik tampilkan. Oke. Kita coba samakan ya di sini. Keseluruhannya itu sama atau enggak. Oke, untuk di sini jumlah kas dan setara kasnya sama ya. Jumlah piutang usahanya juga sama. Jumlah persediaannya juga sama. Aset lancarnya juga sama di sini. Kemudian jumlah nilai historinya juga sama ya. Jumlah aset tidak lancarnya sama. Nah, jumlah aset keseluruhannya nih ada 2.145.079.500. Sama. Kita bergeser lagi untuk jumlah hutangnya sama ya di sini. Kewajiban jangka pendeknya juga sama. Lalu jumlah kewajiban total seluruhnya di sini sama juga. Nah, untuk jumlah kewajiban dan ekuitasnya di sini 2.145.079.500. Oke. Kalau misalkan udah sama seperti ini, berarti neraca induknya itu betul ya. Nah, selanjutnya kita mau cek ke laba ruginya nih sama atau enggak.
Nah, kita balik lagi ke daftar laporan, terus kita pilih laba rugi standarnya. Untuk tanggalnya jangan lupa diubah. Untuk tampilkan. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini ya, laba bersihnya sama ya, jumlahnya 29.556.500. Oke, kalau misalkan udah sama untuk neraca dan juga laba ruginya, berarti udah betul ya penginputan kita dari transaksi 1 sampai dengan transaksi 30. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum balance atau sama gitu ya totalnya jumlahnya, boleh nih teman-teman dicoba kembali gitu untuk CV Surya Sejahteranya biar menemukan apakah ada kesalahan dalam penginputan seperti salah penginputan atau ada yang terlewat belum terinput seperti itu. Nah, untuk yang belum jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Oke, jadi untuk CV Surya Sejahtera ini udah selesai ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke kasus baru seperti itu. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.